sabar. Ya. Kita orang Indonesia, ya, itu punya berbagai karakter, ya, punya banyak karakter. Ya. Kalau orang belum bertobat, saudara, misalnya gini, kalau orang Jawa ya, kalau dia saja itu Pak Solo, orang mana, mereka masih gaya-gaya keraton-keraton, halus-halus bicaranya. Kalau mungkin saudara injak kakinya dia akan bilang begini, maaf mas, kaki mas ada di atas kaki saya. Oh ya, maaf. Itu orang Jawa, saudara Jawa. Tapi kalau orang Batak, orang Manado, orang Irian, orang Ambon, orang Manado, terus kakinya diinjak begini, bukan dibilang maaf kakimu, langsung dapat uppercut, saudara. Lu punya mata nggak? Tapi sebenarnya sabar itu bukan hanya punya milik satu suku, enggak. Semua punya potensi sabar, semua punya potensi bisa geram. Nah, orang yang punya kasih Tuhan, dia bisa punya rasa sabar. Ya, kita tak bisa diukur begini. Orang Medan itu gak sabar. Orang mana? Irian itu nggak sabar. Nggak bisa diukur seperti itu, ya. Siapapun saya, siapapun saudara, kalau kita punya kasih, kita mampu untuk sabar. Ya. Dalam segala sesuatu, kondisi atau dengan keluarga, dengan sahabat siapapun, kita harus punya kasih Tuhan ini. Yang kedua, saudara, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati. Apa itu murah hati? Coba pakai kata murah. Kalau murah itu pasti mudah didapat, betul? Murah didapat. Beberapa tempat nongkrong, kafe ataupun tempat makan di Bali ini yang sangat laris, itu diserbu orang, saudara. Contoh mie gober. Waktu dia dulu ada saingan yang ramenya minta ampun. Ngantri. Karena murah. Karena murah, cuma 10.000 bukan? Terus masuk lagi gacoan. Wah, murah. Ya. Dan macam-macam. Yogi ini pernah kerja di Nasgor. Dari jam 6 pagi sampai jam 2 pagi. Dari 6 sore sampai jam 2 pagi. Harga 10.000 bisa 2-3 bungkus isinya. Itu memang nasi goreng kos-kosan memang. Bisa 3 porsi kita beli di nasi goreng lain-lain. Itu bisa dapat 1 porsi di tempatnya dia jualan. Makanya larisnya minta ampun. Padahal rombongnya ya pun rombong sederhana. Orang pesan-pesan itu banyak sekali. Kenapa? Karena Nah, murah hati ini maksudnya begini. Mudah tergerak hatinya, ya. Mudah terbuka hatinya. Saudara, kalau murah hati, terbuka hatimu, tergerak dan mudah terbuka dan mudah tergerak. Saudara-saudara, ya, kalau saudara murah hati, ada pendeta bilang begini, kalau saudara murah hati, berarti terbuka hatimu. Kalau saudara terbuka hatimu, berarti dompetmu mudah terbuka, gitu kan? Tanganmu mudah terbuka. Saya bilang, wah, ini pendetanya sudah ke duit nih, ke duit dia ini. Tapi saya renungkan, memang kita harus menjadi pribadi yang kalau kita punya kasih, kita murah, itu berlawanan dengan pelit. Iring Tuhan, kita harus murah hati. Saudara ukur, ini saudara ukur ya, kita pakai matematika. Seminggu saudara keluar untuk perutmu,
untuk kesenanganmu itu piro? Berapa? Untuk kedaginganmu, untuk kesenanganmu berapa kita keluar? Bukan kita bisa keluar harga yang mahal demi kesenangan. Tapi buat Tuhan berapa saudara kasih? Saya tidak bicara soal saya mata duit dan minta saudara. Bukan. Ini kebenaran firman, saudara-saudara. Kita punya kasih. Kita mau murah hati, kita mau beli yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Saudara kenal kata cemburu ini? Kalau pemuda-pemudi identik sekali dengan kata ini, cemburu. Dia kekasihnya kok ada lengket dengan orang lain, cemburu. Sebenarnya cemburu ini bukan tidak ada hubungan dengan itu. Ya. Cemburu ini begini. Teman kita lebih sedikit, kita iri. Ya. Contoh di kos-kosan, di rumah tempat tinggal ataupun di mana kita berada. Kita lihat kita tetangga dia beli wifi. Oh, kita lagi beli. Dia beli IndiHome, kita beli yang bisnet. Dia beli televisi layar datar 20 inch, kita beli 40 inch. Nggak mau kalah kita. Kita lihat dia kerja. Baik. Ngotot kita mau bikin lebih dari dia. Nggak usah. Jangan cemburu. Nggak usah bandingkan diri. Kok susah, kok dia kok enggak. Kok dia kok aman-aman. Nikmati ini hidup, syukuri ini hidup. Ya, kalau kita dekat Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya. Kasih itu tidak dia tidak cemburu. Ya. Kalau kita lihat sahabat kita, teman kita, kok kita sudah lama di Bali ini, kok peningkatan kita kok enggak secepat. Kok dia baru berapa bulan, kok dia lebih dari saya. Nggak usah kita cemburu. Oh, puji Tuhan, syukur kalau ada sahabat teman kita itu dia maju. Ya puji Tuhan. Nggak usah kita sirik dan doa kita ngomel, terus kita sudah tidak dekat dan kita nggak bersahabat dengan. Ya. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri. Jangan kita begini. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini filosofi banyak dipakai oleh orang Indonesia. Tapi jemaat di sini tidak seperti ini. Amin. Amin. Syukuri apa yang kita punya. Ya. Yang berikut. Yang keempat, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, dua kata ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Memegahkan diri dan sombong. Sombong itu sebenarnya sifat yang masih ada di dalam diri kita. Contoh saya ini orangnya sombong. Tapi kalau sudah memegahkan diri, ini lebih ke action, ke tindakan nyata. Semua orang pasti ada sifat-sifat yang di dalamnya ada kesombongan. Nah, lebih parah lagi kalau kesombongan itu jadi memegahkan diri. Jadi tindakan. Masih sifat sombong itu terus dia terjadi tindakan. Contoh begini. Kalau bukan saya penopang di gereja itu, tidak mungkin gereja itu jadi banyak jiwa-jiwa. Kalau bukan saya, ini pelayanan ini tidak akan maju. Kalau bukan saya, mana mungkin pendeta itu bisa sejahtera. Kalau bukan saya, keluarga, adik-adik kakak saya ini miskin semua. Kalau bukan saya, pekerjaan ini nggak mungkin bisa selesai. Jadi dia merasa diri hebat, merasa sombong. Oh saudara, sombong ini dosa besar. Saudara, kenapa iblis itu jatuh dari surga? Tuhan jatuhkan dia dulu itu malaikat top, markotop di surga.
jatuh ke bumi jadi setan, jadi iblis. Karena namanya Lucifer. Dia memimpin sepertiga malaikat surga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Wow, ini malaikat kalau saya mau katakan benar-benar luar biasa. Dia disebut bintang ini. Dia ini begini, dia melangkah saja, berjalan aja sudah musik bunyi. Sudah terdengar musik yang luar biasa. Itu baru jalan loh. Dulu dia malaikat. Nomor 2 di surga peringkatnya. Kalau bicara tentang, kalau kita belajar tentang malaikat dalam Alkitab. Apalagi dia udah bicara satu kata, itu sudah musik, sudah penyembahan. Apalagi kalau dia pimpin memuji dan menyembah Tuhan. Wow, itu luar biasa. Tiba-tiba dia ada niat di hati, baru niat kecil sekali, dia mau pingin seperti Tuhan. Jadi dia mau itu, dia sebenarnya ini mau duduk di tahta itu, baru dia yang disembah, bukan Tuhan. Tuhan langsung tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan langsung jatuhkan dia di bumi seperti kilat, seperti api kilat yang kencang sekali, jatuh ke bumi. Itu yang disebut iblis, setan Lucifer. Dan dari dialah turun tingkatan-tingkatan iblis. Ada iblis, setan, penguasa udara, pemerintah udara, pocong, tuyul, bayul, wow, itu semua itu. Itu dari itu ate-ate semua itu. Dalam berbagai jenis, aduh macam-macam. Karena hati-hati, ya. Tetap merendahkan diri, walaupun kita kaya, hebat, luar biasa. Ya, biasa saja. Biasa saja. Saudara owner hotel ini, kalau dia keluar mau jalan-jalan, cuma pakai motor biasa, celana pendek, motor biasa, motor biasa, Nmax pun enggak dia bawa, motor biasa, motor Honda, pakaian. Kadang orang Kristen sudah diberkati sedikit, woi dipamer mobil baru, pamer. Tapi kalau berkat Tuhan atas kita, nggak perlu kita sombong tinggi hati, pamer. Kalau kita punya berkat, kita punya rumah, puji Tuhan. Punya mobil, puji Tuhan. Punya motor bagus, puji Tuhan. Punya kredit card saldo di bank banyak, ya puji Tuhan. Tetap merendahkan hati bahwa semua karena berkat. Ya, terus ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Apa itu sopan, tidak sopan, saudara? Kata ini punya arti begini. Tindakan sopan itu adalah tindakan menghargai seseorang apapun status sosialnya. Itu sopan. Kita menghargai siapapun, status sosial apapun, dari suku manapun, tidak kita membatasi diri, kita tetap menghargai. Ya. Kita hargai orang kaya, kita hargai orang menengah, kita hargai orang biasa. Nggak kita pilih-pilih. Saya mau berteman kalau dia dengan matanya sipit, orang Cina. Oh, saya mau bersahabat dengan orang Manado saja. Saya mau bersahabat dengan orang Medan saja karena satu darah ini, satu suku. Enggak. Alkitab mengajarkan tetap saling menghargai siapapun, statusmu, sukumu, bahasamu, warna kulitmu. Tetap menghargai, ya, tetap menghargai. Itu yang namanya sopan. Kita bos, ada maaf, PRT, pembantu rumah tangga, kita nggak anggap dia itu seperti apa ya? Seperti, wah kita kan bos, lo kan cuma pembantu, terus kita nggak hargai dia. Sama. Jangan karena orang kaya di gereja sudah lewat, permisi Pak, Bu, permisi. Orang biasa lewat saja kita. Tetap menghargai, tetap menghormati. Amin. Teman-teman tanya, Roni kok kamu
Manado, istrimu jawab, kok kamu banyak orang Sumba di situ? Ya, saya senang dengan mereka, saya bilang. Saya datang di kos-kos, saya minum apa yang mereka buat, saya makan apa yang mereka kasih. Memangnya kenapa saya bilang? Memangnya kenapa? Saya bilang itu domba, itu jemaat mereka, harta, mahkota yang Tuhan percayakan buat saya untuk saya layani. Ya kamu jangan cuma cari-cari yang mana? Cari-cari yang kaya, yang punya mobil, yang punya. Saya bilang di hadapan Tuhan, satu jiwa berharga. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beribu-ribu malaikat di surga bertepik sorak melompat-lompat. Amin. Itu firman Tuhan. Tidak ada yang berkata orang kaya sekali dia masuk gereja, malaikat surga bertepuk tangan. Tidak ada. Orang yang punya hati mau bertemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus sama. Ya. Terus yang berikut, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Contoh saya bilang, kita datang di gereja bukan cari keuntungan. Saya datang di gereja supaya Tuhan sudah kasih saya sehat, supaya usaha saya diberkati, supaya saya jadi orang kaya. Bukan itu tujuan kita datang di gereja. Tujuan kita datang apa? Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani, Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau soal berkat itu nomor kesekian. Makanya firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bertemu Tuhan saja dulu, sembah dan memuliakan Dia dulu. Maka semua yang kau butuhkan bisa kau dapatkan. Dengan cara apa? Tuhan kasih kesehatan dan kekuatan. Sudah bisa bekerja dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga sudah bisa dapat income, sudah dapat berkat. Tidak mementingkan diri sendiri. Sudah bersahabat, sudah berfellowship, sudah bersekutu, sudah berteman, nggak sudah ambil keuntungan karena dia kaya, saya mau berteman dengan dia. Tidak mengambil keuntungan. Saya mau melayani Tuhan, saya mau jadi pelayan Tuhan. Bukan saya supaya digaji. Saudara, kami gereja GPD, Gereja Pentekosta di Indonesia ini, tidak digaji. Kalau mau cari keuntungan, saya sudah pindah, saya sudah ganti logo ini. Saya ditawarkan untuk bangun buat gereja di daerah Kobokan. Ada satu gereja yang tawarkan saya dengan fasilitas yang super wow. Saya bilang, tidak berdosa kalau saya pindah organisasi, tidak berdosa kok saya. Cuma motivasi dalam melayani, bukan karena ini. Melayani dengan apa, saudara? Uang sendiri, jadi lelah sendiri. Toh memang Tuhan sudah panggil mau melayani, saudara-saudara. Mau kerja di mana lagi? Bukan karena saya kepengangguran terus saya jadi pendeta, enggak. Memang Tuhan taruh di hati untuk melayani. Makanya dalam situasi apapun, kondisi apapun, jemaat banyak, jemaat setengah banyak, sedikit, saya tetap mau melayani Tuhan. Bukan cari keuntungan. Ya. Bukan untuk memperkaya diri. Nah, di dalam hidup saudara-saudara pun begitu. Cari Tuhan bukan cari Tuhan. Tuhan sudah tahu setiap kebutuhan saya, setiap kebutuhan saudara. Kalau saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, sudah Dia siapkan berkat buat kita. Amin. Amin. Terus ini kasih itu tidak pemarah. Ya. Tadi tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah. Tapi persoalannya, Yesus pun pernah marah. Dia datang di bait Allah, dia lihat bait Allah itu orang bikin dagang jualan di situ. Wah, dia angkat meja, dia banting semua di situ. Dia ambil cambuk, dia hajar semua itu orang-orang di situ. Pertanyaan, boleh marah nggak? Apa tidak boleh marah sebenarnya? Jadi gini, marah itu ada dua. Marah dalam kasih, ada marah di luar kasih. Ya. Marah di dalam kasih itu begini.
dia tegur seseorang yang buat kesalahan supaya orang ini berubah, bertobat, memperbaiki kesalahan. Supaya orang itu dia memperbaiki kesalahan. Itu kita marah, kita tegur. Ada marah yang di luar kasih, itu begini. Kita marah, kita melampiaskan segala emosi kita. Sehingga marah itu berlarut-larut jadi dendam, jadi kepahitan. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, sampai bertahun-tahun. Makanya ada istilah sampai 7 keturunan tak kumaafkan kau. Kan ada itu istilah. Itu sudah marah, beda ya. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kamu marah jangan sampai terbenam itu matahari. Saya dan istri, sering. Jangan saudara pikir pendeta itu kudus dan suci. Sering ada konflik. Dalam rumah tangga ada salah paham, saudara-saudara. Kalau sudah kesel, kalau sudah dongkol, kalau sudah apa lagi itu? Tongkol, kesel, dongkol, malas, ngapung. Biasa kalau tidur kan sama-sama miring kan, kiri istri di depan kita. Sekarang yang berhadapan belakang-belakang. Oh ada tembok, istri ada tembok. Gitu ya. Mau peluk, gengsi. Ya. Gitu ya Pak Alex ya. Betul Pak. Begitu ya Pak Sulaiman ya, gitu ya. Gitu ya Pak Gus ya. Mau marah. Maunya istri dulu dong minta maaf. Kan begitu. Atau maunya istri suami dulu dong. Kamu kan laki-laki, tapi dalam hati kan begitu. Akhirnya yang ngalah, kan gitu. Ngalah. Ma, sorry ya. I love you. Saya pegang. Kamu marahnya cantik, kamu lagi nggak marah kan gitu. Jadi gini, harus segera diselesaikan. Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Kalau matahari sudah gelap, artinya begini, jangan sampai marah kita itu sampai diliputi oleh kegelapan, gelap hati kita, gelap mata kita, gelap hati kita, sehingga jadi dendam dan kepahitan, sehingga menutup pintu berkat dalam hidup kita. Ya. Terus apa lagi? Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya roh yang mengampuni, roh yang memaafkan itu harus ada dalam hidup saya dan saudara. Ya, tidak menyimpan kesalahan. Petrus pernah tanya begini sama Tuhan itu, Tuhan, berapa kalikah saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Apakah 7 kali? Tuhan, 7 kali, 70 kali. Ya kan batas umur manusia itu sampai 70 kata Alkitab. Manusia, Mazmur 91 Musa bilang umur manusia itu 70 tahun. Lebih dari itu kesusahan, penderitaan. Jadi sebenarnya Tuhan bilang sampai 70 kali itu karena begini. 70 itu sampai biasanya umur manusia itu sampai di batas ini. Bahkan ada yang masih kandungan pun sudah lewat. Masih remaja sudah Tuhan panggil. Tapi umur biasanya manusia itu di rata-rata diglobalkan itu 70. Paling lama ya 80, di bawah itu. Jadi batas kekuatan manusia akhir itu sudah di angka-angka sekitaran itu. Makanya sepanjang hidup manusia sebelumnya harus terus maaf itu, kata maaf itu selalu, kata mengampuni itu harus seumur hidup. Aduh, Pak Pendeta dia sudah 2 kali bikin saya salah. Oh enggak, tetap ampuni. Tetap lepaskan roh pengampun. Karena Tuhan bilang kalau kamu datang ke gereja, apalagi kamu mau melayani Tuhan, terus belum selesai dengan orang yang dendam dengan kamu masih marah orang lain, pelayanan kita nggak diterima. Kita datang hanya sekedar melayani, tetapi Tuhan nggak terima itu karena belum terselesai. Ya. Jangan ada kepahitan, jangan ada marah, tetap melepaskan roh pengampunan. Terus, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jangan kita bersukacita karena ketidakadilan. Nah, sekarang itu banyak ketidakadilan. Saudara lihat di kejaksaan, di kehakiman itu kan, salah bisa benar, benar bisa salah. Tergantung ini
kasus apapun, korup, kasus apapun di kepemerintahan sudah lihat. Sudah lihat di berita, apa sih berita paling banyak sampai sekarang nggak habis-habis? Korupsi. Ketidakadilan korupsi. Seolah uang ini sudah jadi dewa, sudah jadi Allah, sudah jadi Tuhan yang harus dikejar. Sudah kaya, sudah punya rumah, sudah punya villa, sudah punya kendaraan. Waduh, nggak puas, nggak pernah puas. Masih lagi korupsi. Sudah lihat di kepolisian saja. Ya, lihat aja sweeping di jalan itu. Saudara nggak pakai helm. Mulai di polisi sini dulu. Gimana Pak? Mau selesaikan kekeluargaan atau kekeluargaan atau sidang? Nah, paling kurang keluar 50.000. Lolos dah motor kita. Gitu ya. Cuma lewat sedikit di garis batas lampu merah, polisi sudah datang. Dia cabut kunci motor kita. Ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya tidak bersukacita apa tadi? Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, saudara, saya mau sampaikan di sini begini. Dalam situasi kondisi apapun, karakter Kristus, karakter Yesus harus ada terus di hidup kita. Kebenaran. Firman itu kebenaran. Firman itu siapa? Yesus. Yesus itu benar. Harus ada dalam hidup saya. Dalam bekerja benar. Terus dalam mengiring Tuhan benar. Ya, perkataanmu benar, dapat dipercaya. Itulah kasih. Nah, kalau orang punya kasih, dia bisa memiliki ciri-ciri ini. Saudara-saudara, saya katakan begini. Saya waktu tadi malam di Komsel. Alkitab itu ada dua hal yang sangat besar. Pertama, perintah dan janji. Kalau kita mau raih janji Tuhan, ikuti dulu ini perintah. Kalau kita mau lihat hari-hari kita baik, sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, saudara, gunakan kasih ini. Jadikan ini, karakter Tuhan ini jadi dalam hidup kita. Saudara, kalau kita punya ini, saudara, iring Tuhan itu nyaman.